belum tentu mampu berproses dari nol sampai sekarang ini ya. Intinya apa? Saling menghormati adalah tanda Anda menghargai diri Anda sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, di pagi hari ini mendung cuacanya. Saya mau membahas tentang perbedaan perkutut udan mas ekor hitam, ya, perkutut udan mas ekor hitam dan mega mendung. Nah, di sini kadang teman-teman masih kebingungan. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Ingat teman. Semua yang saya katakan di sini nanti ini adalah istilah dalam suatu peternakan. Jadi kasarannya wong Jawa no ben penak leh nyeluk, ben penak leh ngarani, supaya mudah kita untuk mengedukasi dalam sebuah peternakan ya. Kalau nggak dibeda-bedakan namanya, nanti terjadilah kebingungan dalam sistem jual beli ataupun peternakan. Kalau terjadi kebingungan, akhirnya yang terjadi apa? Salah paham ya, akhirnya apa, belinya mega mendung jualnya udan mas. Nah ini yang sangat merugikan pembeli yang belum paham akan perkutut mega mendung dan udan mas. Oke, langsung saja. Ciri-ciri khas perkutut udan mas dan mega mendung adalah matanya ya. Mata perkutut udan mas akan kemerahan, sedangkan mega mendung akan kehitaman. Nah ini ciri ini biasanya berlaku pada perkutut mega mendung yang terah putihnya kurang kuat ya. Kalau terahnya putih kuat, biasanya mega mendung pun akan sedikit kemerahan. Ingat, sedikit kemerahan alias manik merah. Tapi kalau udan mas itu biasanya merahnya merona seperti ini ya. Adapun juga udan mas itu merahnya tidak seperti ini. Nah, tetapi nanti ada ciri-ciri lain yang mendukung dia masuk kriteria udan mas. Oke, lanjut. Yang kedua, bulu punggung teman ya. Bulu punggung ini akan membedakan mana udan mas dan mega mendung. Kalau mega mendung itu larinya ke silver teman ya, larinya ke silver. Nah dari sini Anda bisa perhatikan betul-betul warna sayap perkutut udan mas dan mega mendung. Ini sangat mencolok teman. Jadi kalau mega mendung itu larinya luriknya ke kuningan, kehitaman, dan corak bulu keabu-abuan. Tapi kalau udan mas beda. Nah, sama seperti silver. Ini memang mutasi dari silver ya. Nah, kameranya rada elek ya, dimaklumi. Intinya coraknya mega mendung ini luriknya kehitaman dan keabuan. Kalau udan mas kekuningan, cenderung ke kuning, dan luriknya juga kuning ya. Oke, simak sampai akhir biar nggak salah paham. Untuk warna dada teman, warna dada bisa Anda perhatikan betul-betul mana udan mas, mana sekilas pasti Anda paham. Saya yakin Anda paham kalau Anda melihat dua gambar ini ya. Tengok mana udan mas, maka mega mendung. Yang jelas yang kanan ini mega mendung, yang kiri udan mas. Perkutut udan mas ekor hitam alias mega mendung itu rata-rata ya teman. Rata-rata itu bisa jadi ada yang enggak. Rata-rata itu mega mendung dan udan mas ekor hitam itu daringan kebak ya, luriknya dada ini ada. Ada kalanya dari mega mendung ataupun udan mas ekor hitam itu enggak ada lurik dadanya. Ada ya, ada beberapa ekor saya juga pernah memiliki. Jadi teman-teman jangan salah paham ya. Sekali lagi, dalam udan mas dan mega mendung ini rata-rata daringannya kebak seperti ini saja ya. Udan mas ekor hitam ini saja, ini luriknya enggak sepenuhnya full ya, luriknya cuma putus-putus, tetapi ini kriteria masuk udan mas ekor hitam. Nah sekali lagi saya tekankan, istilah ekor hitam itu hanyalah istilah dalam suatu peternakan, bukan berarti ekornya harus hitam gelap, tidak pasti ya. Cuma ekornya itu tidak lumrahnya seperti perkutut biasa. Kalau ke perkutut biasa kan ujung-ujungnya ekor ini berwarna putih ya, ujung-ujungnya ini ya. Anda bisa bandingkan dengan perkutut lokal biasa. Ini ujung-ujungnya ini ada putihnya. Biasanya
kanan 4, kiri 4 kalau nggak salah ya, tengahnya 6. Jadi biasanya kan perkutut lokal itu kan ekornya 14, rata-rata 14. Oke, dari bentuk warna dada paham ya. Nah ini seperti ini udan mas, ini Megamendung. Warnanya kecoklatan udan mas, Anda perhatikan betul-betul. Kalau Megamendung keabu-abuan ya, warna dadanya keabu-abuan. Nah ini ada darah Mojopahitnya semua teman. Jadi Megamendung ini ya terah Mojopahit, cema udan mas ini terah Mojopahit semua. Oke, untuk teman-teman yang mau mencetak warna ya, saya sarankan sekali lagi, carilah terah yang istilahnya paten ya. Karena apa? Terah yang tertata saja masih kadang tidak sesuai harapan ya. Namanya kita cuma berencana, apalagi itu terah nemu. Nah, Anda nanti kalau salah penjodohan, maaf, ini akan kembali ke kakeknya. Bisa jadi taringan kebak, bisa jadi cemani, meskipun induk anak udan mas ataupun Megamendung ya. Ini apakah Mas pernah mengalami? Pernah ya. Saya juga pernah mengalami indukan Mojopahit dan udan mas itu anaknya crossing, itu pernah ya. Anaknya crossing, jadi indukannya Mojopahit, betinanya udan mas ekor hitam, anaknya crossing. Coba bayangkan. Karena apa? Saya nggak tahu kakek dari perkutut yang saya ternak ini. Nah di sini kalau Anda tanya salsilah, mas ini dijodohkan dengan ini nanti jadinya apa, saya nggak tahu ya. Itu yang tahu ya Anda sendiri, karena itu perkutut Anda, dan belinya di mana saya juga nggak tahu ya. Kalau Anda pengen detail ya tanya ke penjualnya ya, tanya ke penjualnya. Oke, yang selanjutnya bagian ekor teman ya. Ekor perkutut udan mas akan lari kecoklatan, baik atas maupun bawah. Nah untuk Megamendung biasanya bawah itu berwarna hitam, sedangkan atas keabu-abuan. Ini biasanya keabu-abuan, ada yang hitam, ada yang keabu-abuan. Nah di sini fokus saja yang bagian bawah ya. Untuk membedakan Megamendung dan udan mas adalah fokus bagian bawah. Ekor bagian bawah ini, kalau Megamendung itu ekornya kehitaman, kalau udan mas larinya kecoklatan ya. Lurik dada, sekali lagi kembali ke lurik dada. Lurik dada ini udan mas akan kekuningan luriknya. Kalau Megamendung ini luriknya kehitaman, dan biasanya ketegasan dari udan mas itu beda sekali dengan Megamendung ya. Sekali lagi luriknya itu harus kekuningan kalau udan mas, kalau Megamendung kehitaman. Ada juga udan mas itu yang tewegas, itu saya juga pernah punya, tapi ya jarang sekali ya. Ini kalau Megamendung luriknya sampai di sini teman ya, luriknya sampai sini seperti daringan kebak, seperti halnya daringan kebak, sama saja udan mas. Ini luriknya sampai di sini. Kalau luriknya sampai bawah namanya Megamendung Mojopahit ataupun udan mas Mojopahit. Nah split seperti ini teman, untuk penjodohan biasanya juga akan bagus ya. Kalau terpaksa, saya kemarin kalau nggak ada jodohan, saya itu split, saya jodohkan dengan split, alhamdulillah hasilnya juga sudah mengeluarkan Mojopahit ya. Nah untuk teman-teman yang mau belajar warna, alangkah baiknya Anda belajar secara detail betul-betul. Karena apa teman? Kalau Anda cuma ilmu sepintas, nanti jadinya seperti saya dulu ya. Awal saya ternak itu ya semrawut, karena data istilahnya baru ngangkat. Orang itu perjuangan dari nol, warna dasar persilangan 2 kali 3 kali. Tapi setelah itu alhamdulillah melalui kejelian saya, alhamdulillah sampai sekarang ini ya. Tentunya semua itu tidak lepas dari mentor saya Mas Budi SWA, Mas Budi Haryanto, yang mengajari saya, memberi materi ke saya dari perkutut silangan dia. Di sini saya jodohkan ya. Nah ini juga buat pelajaran teman-teman. Mau sehebat apapun mentor Anda, ketika Anda sendiri itu tidak mau memaksimalkan kecerdasan Anda, memaksimalkan tenaga dan pikiran Anda untuk meniteni itu apa? Untuk jeli dalam persilangan, sama saja Anda juga akan
sia-sia dalam persilangan itu ya. Karena sekali salah silang itu akan akibatnya fatal. Fatal banget ya. Karena apa? Seperti saya bilang tadi, akan kembali ke closing. Ya, karena mau tidak mau dipungkiri atau tidak, perkutut Mojopahit Warna ini dasarnya dulu adalah perkutut ya putih lurik udan mas ya. Ini mau proses beberapa tahun akhirnya jadilah peternakan seperti yang saya ternak ini. Jadi teman-teman, ini masalah harga itu sebenarnya bagi saya ya mahal mungkin bagi yang tidak punya uang, tapi murah bagi yang punya uang. Intinya melihat perjalanan ternak yang sangat panjang dan berliku-liku, itu tidak sembarangan orang mampu untuk menjalani itu. Jadi yang mahal itu adalah prosesnya, bukan harga burung sekarang. Anda sendiri saya kira belum tentu mampu berproses dari nol sampai sekarang ini ya. Intinya apa? Saling menghormati adalah tanda Anda menghargai diri Anda sendiri. Salam ngikutut, sopo patut. Bila tak ngopo.